Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. Apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ya, dari perbincangan ini saya jadi tertantang supaya sama-sama petualang ini. Tapi bukan petualangan yang bahaya. Sangat penting sekali. Nekat dok, gak mungkin. Wis cukup lah. Cukup udah. Iya. Boneknya sudah Wis lewat. Sudah lewat. Ini sudah harus profesional. Wah, betul. Karena orang mau begal tuh orang bersepeda tuh berarti orang-orang nekat. Gak ada apa-apanya kan gitu ya. Oh, pemane sepeda kita trembelan. Saya touring berhari-hari tuh pulang tuh nggak merasakan, intinya nggak cari tukang pijet. Ya, gak pernah pijet malah. Mijeti malah. Nyonya malah jengkel dipijeti. Ketika Anda bingung dan ragu untuk mencari mobil second berkualitas, maka kami Berkat Sejahtera Mobil hadir untuk membantu Anda. Kami menyediakan kurang lebih 40 unit mobil second yang ready untuk Anda bawa, dengan proses yang mudah dan cepat pada setiap transaksinya. Jangan ragu untuk datang dan mengunjungi kami di Jalan Baratajaya 19 nomor 60, 68, dan 69. Karena yang menjadi kebanggaan kami adalah kepuasan pelanggan. Sobat cangkir cacamu kembali interview Mas Sulistioko, co-racer sejati, solo red, dan beliau ini adalah penggemar sepeda touring. Ya, kemarin dalam episode pertama cacamu pingin tahu bagaimana Mas Sulis ini mendapatkan izin istrinya. Kemudian harus punya sangu sebagai mantan karyawan Telkom atau pegawai Telkom, pasti ono sangu nih lah. Ada teman-teman touring yang pas-pasan ini terus ya opo. Kemudian mental diutamakan dan fisikal lah. Sekarang ketemu Pak Sulistioko lagi. Assalamualaikum Pak Sulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Episode kedua. Alhamdulillah. Dengan jersey yang tetap sama. Tetap sama. Kak Gowo ganti nih. Ya, karena ini kebesaran. Kebesaran itu ya. Jersey kebesaran. Jersey Dan kebesaran. biasa kadang-kadang orang touring itu kan gowo pakaian seadanya. Ya. Kehujanan di BP kering lagi dipakai lagi. Sudah Betul. biasa. Ya sobat, saya ingin tahu ini, cangkir camu ingin tahu, mulai kapan Pak Sulis ini memiliki jiwa pegawai touring gitu kan? Kan sebelum ini bercerita bahwa diawali dengan fun bike, road bike, cepet-cepetan, mulai sampai pulang enak gitu kan, ketemu keluarga lagi, terus ke gunung-gunung. Sekarang enggak, harus meninggalkan keluarga, ya kan? Medannya bukan sekedar flat seperti road bike, tapi juga gunung yang terjal. Dan pasti ada lika-liku ketika dalam perjalanan berhari-hari membedah gunung, melintasi jalan dan dari kota ke kota. Mulai kapan Pak Sulis punya jiwa touring ini? Jadi mulai terbentuk jiwa touring itu awalnya gini. Saya bersepeda ke Sidoarjo. Besoknya kok, minggu berikutnya kok masih kepingin jauh lagi. Nggak mau Sidoarjo lagi? Nggak kepingin Sidoarjo lagi. Porong lah. Kepingin jauh lagi, Porong. Berikutnya aja gitu. Kepingin lanjut lagi, lebih jauh lagi. Kepingin jauh lagi, sampai jauh. Itulah akhirnya terbentuk jiwa touring saya itu. Dan sendirian? Ya sendirian. Ada teman?
kadang ada teman, tergantung karena gini. Sak cocok ya? Sak cocok, enggak. Mau kemana ini? Kalau touring itu nggak bisa cari Teman sembarangan. Apalagi saya. Orang kalau saya ngejak teman berpikir, orang teman-teman itu berpikir, karena saya senangnya itu tanjakan. flat. Bosen wis sudah. Bosen. Berarti sampai Surabaya mindsetnya, pola pikirnya harus kemana? Trawas. Harus harus ada Pada tanjakan pokoknya. terdekat ya Harus ada tanjakan. Surya itu ya. Betul. Surya. Harus ada tanjakan pokoknya. Makanya kalau teman-teman, kalau saya ngajak mesti agak kesulitan. Iya. Kecuali kalau ada teman yang betul-betul senang tanjakan. Kenapa Pak Julis kok mindset keinginan selalu tanjakan? Kok nggak jauh aja sekali lewat Tuban sana misalnya, nggak ada tanjakan? Ya karena semua itu sudah saya alami ya. Dulu pernah touring Surabaya, Bandung, Surabaya, Jakarta. Flat, banyak flatnya. Flat. Dan itu kan gak nyaman. Bosen ya? Bosen karena lalu lintas itu pengaruh juga. Kendaraan besar-besar. Kenyamanan. Kenyamanan. Keamanan. Betul, nanti gak nyaman. Terus akhirnya Walaupun jalan malam itu ya? kalau touring itu malam itu Enggak dilewati. Saya usahakan maghrib itu saya harus berusaha istirahat. Enggak ngukur kilo dan harus Nggak. sampai di daerah mana? Tidak, touring itu tidak perlu Ada time limit ya. Enggak butuh. Ya, butuh pokoknya istirahat dan maghrib harus berhenti. Iya. Gitu. Dan selama perjalanan tidak mengganggu ibadah gitu ya. Jangan sampai 5 waktunya. Wah, jangan sampai terganggu. Dan itu nikmatnya di situ. Nikmatnya di situ. Jadi kita bisa menikmati, katakan saya waktu kemarin ke Lombok itu bisa menikmati 1000 masjid. Perjalanan mulai awal sampai akhir itu masjid mana sudah saya datangi semua. Memang benar ya, Lombok itu kota 1000 masjid. 1000 masjid. Tapi benar 1000 janda. Ya itu saya nggak tahu itu ya. Tapi kan goes beneran ini. Karena konspirasinya goes Ya, gitu. goes nggak ada itu yang lirik-lirik. Betul. Jadi terbentuknya touring itu memang dari awalnya itu dari pendek. Akhirnya menjadi panjang, kepingin lebih panjang lagi. Ya mudah-mudahan ini kepingin lagi saya ke Mekah ini. Itu. Ini. Ada nggak keinginan keliling Indonesia, Pak Juli, sebelum ke Mekah? Amin. Tak doakan bisa ke. Memang saya sebelum ke Mekah ini saya harus planning saya ini titik nol dulu. Titik nol di Aceh. Aceh. Berarti lewat Merak. Bakauni. Betul. Ini Berarti sudah sini Surabaya Jakarta dulu ya. Surabaya Jakarta. Baru nyebrang di situ, Ya. Lampung. Betul. Jalan. Nah itu. Jarang flat itu. Betul. Yang dicari Pak Sulis. Nah ini rencana saya sebelum ya memang punya rencana ke Mekah kapan tapi ya Allah yang lebih tahu saya. Berarti nawa itu sudah ditanamkan. Nama itu sudah ada ya. Nah ini saya awali saya harus keliling Indonesia dulu. Kenapa nggak langsung ke Mekah aja menjelang haji tahun depan lah? Ya inginnya langsung, tapi fisik itu harus persiapkan dulu. Medannya kan beda Pak, lebih banyak flatnya di sana. Iya di sana itu waktu Jalan saya ke datar sana ya, itu panas sana itu, udaranya kering. Cuaca ya. Iya cuaca kering di sana ya. itu. Iya makanya harus saya persiapkan, saya harus stamina yang betul-betul. Iya saya harus keliling dulu, saya menikmati Indonesia dulu ya. Titik nol setelah itu saya ingin nyebrangnya ke Kalimantan karena ini ada istana baru di sana. Saya kepingin di sana. Penasaran saya ke sana. Iya. Penasaran. Berarti direct gitu ya? Iya. Atau nunggu waktu lagi setelah titik nol tercapai? Nah, kalau saya ini rencana titik nol berarti saya harus keliling. Ya. Tapi yang jelas kan Jawa, Jawa Tengah, DKI, ya kan? DIY sudah terlewatkan lah, Jawa Barat juga ya. Tinggal Sumatera ini. Jalur Sumatera baru ke Kalimantan. Betul, karena Pulau Jawa itu sudah saya berkali-kali lah istilahnya sudah
Katam misalnya kalau Pulau Jawa. Cukup lah. Ya, Pulau Jawa, Bali, Lombok itu sudah istilahnya sudah katam lah. Jadi keinginan saya ini Sumatera. Titik nol. Iya, baru ada pride kebanggaan. Iki bener-bener goser Indonesia baru keluar negeri, nggak pakai KTP lagi, pakai paspor. Iya. Alhamdulillah, paspornya kan sudah ada toh, tinggal perpanjangan aja lah. Iya, tapi Pak Sulis, program-program ini kalau dengan biaya pribadi kan berat banget. Nggak ada keinginan cari sponsor untuk mensponsori keliling Indonesia tadi, bukan ke titik nol tadi, kemudian ke Kalimantan, ke Sulawesi, nggak kepingin ada sponsor. Wah, ini harapan saya kepingin jadi sponsor. Boleh bareng Pak. Nah, jadi lebih nikmat lagi ya. Iya. Kalau ada sponsor ini yang saya tunggu-tunggu. Pasti ya SIM tadi wis surat izin istri tadi. Wis tak cukupi selama ini kan. Sponsor yang nanggung ya. Kalau sudah ada sponsor udah wis luar biasa. Oke, Pak Sil. Saya tanya, sobat, ada nggak calon sponsor yang dengar tentang keinginan kita berdua ini? Yang mudah-mudahan ada yang dengar. Iya, sampai titik nol. Saya tuh kepingin juga haji tuh Pak Juli. Iya. Nah, dari perbincangan ini saya jadi tertantang supaya sama-sama petualang ini. Tapi bukan petualangan yang bahaya. Jadi memang sponsor itu penting Pak Julis. Sangat penting sekali. Nekat dok gak mungkin. Wis cukup lah. Cukup udah. Iya. Boneknya sudah wis lewat. Ini sudah harus profesional. Betul. Persibaya harus profesional. harus. Itu harus biar. Bukan lagi stadion Tambak-Sari yang murah. Iso dipenek ya kan. Iso dinaikin. Dan ini beralih ke situ. Kita harus beralih ke situ. Berarti nanti oplosan ya. Ada merek-merek ya. Ini nanti bukan Jatim News ini nanti. Ini oplosan juga ya. Oplosan, Armos dan oplosan ini. Coba dengerin nih sobat. Siapa kira-kira yang menyukai kita? Yang mudah-mudahan ada yang dengar, ada yang tertarik ya. Betul Pak. Saya siap pokoknya. Modal berarti ya, modal utama. Siap. Saya pernah ditawari salah satu kontestan itu Pak, untuk ke Mekah itu. Wah, saya pikir-pikir kok kurang sih biar mampu politik gitu kan ya. Kira-kira mau nggak gitu ada calon gitu ya, calon presiden atau calon gubernur atau calon apa gitu mencoba kita ke Mekah. Kira gimana Pak Juli? Kalau abu-abu politik saya ini gak berani gitu saya ini. Kurang nyaman gitu loh. Ayo dicangkir cangkuran karo mikir dipikir gitu. Ya bicaranya udah sampai sana. Kenapa? Banyak pegawai-pegawai ini terutama yang kemarin ini dari Gorontalo ya. Insya Allah udah sampai ini di Mekah. Kemudian ada yang dilepas dari dari Jawa Tengah itu ya. Itu 3 orang. Kemarin di YouTube itu kan ada ini. Itu jiwanya Pak Sulis terganggu gak? Mental untuk tidak sekedar ngawes tapi ada ibadahnya. Wah, otomatis itu. Otomatis kepingin gitu. Sangat itu ya. Sangat kepala. Idaman itu mulai kapan Pak? Ketika dalam perjalanan. Ya itu mulai terbentuk saya menjadi petualang itu ya. Awal-awalnya kita sudah cerita tadi ya. Dari awal pendek akhirnya panjang. Akhirnya sampai sekarang penasaran, kepingin lebih jauh lagi. Gitu. Nah, kalau ibadah itu jangan sampai tertinggal. Jangan. Iya, betul. Tetap itu meningkatkan keyakinan dan keimanan kita kan goes. Berarti selama goes Pak Julis zikir ya, sambil berzikir gitu, mengingat ke istimewa. Karena begitu lamanya kita di atas sepeda, shuttle itu ya. Iya. Itu betul, dikir itu betul. Iya. Satu langkah itu ada dikirnya. 67. Dan itu menemukan ketenangan, kenyamanan, keamanan pribadi. Betul, 1 jam menggoes itu bahagia Pak Julis. Bahagia Pak. Saya nggak pernah goes itu akhirnya sedih pulang itu enggak, malah kepingin lebih panjang lagi. Kalau misalkan pulusnya lebih panjang lagi. Kalau gitu saya. Ya. Gitu. Ada pengalaman-pengalaman yang sangat ya, misalnya dalam perjalanan itu diganggu orang, dibegal atau secara metafisik. Perjalanan malam pernah terpaksa harus berjalan malam. Di mana itu Pak Juli? Kalau itu saya kira nggak pernah. Nggak pernah.
Karena orang mau begal tuh orang bersepeda tuh berarti orang-orang nekat, nggak ada apa-apanya kan gitu ya. Biasanya gitu, orang berpikirnya kan ke situ. Iya. Nggak mungkin orang bersepeda, kecuali kalau beda motor beda lagi. Oh, mana sepeda kita trembelan. Banyak tas-tas. Banyak tas. Gak menarik. Banyak umplung-umplung. Terus nggak mungkin. Ada kompor, ada sleeping bed gitu ya. Terus nggak mungkin. Tapi semua itu ya tergantung doa juga ya. Kita harus tetap doa. Iya. Kita satu langkah ayunan itu ada dikirnya. Iya. Kenyamanan. Iya. Kemudian persiapan misalnya Pak Julis, itu kan dari hari ke hari ya. Iya. Jenengan atau sampean ini kan harus menjaga di selakangan itu. Jangan sampai lecet atau itu bagaimana resepnya? Supaya di goes berikutnya tidak perih. Yang bikin males itu ketika perih ya. Iya kan sih? Gimana itu? Gini, sebenarnya ya kalau teori bersepeda ada, nggak akan terjadi. Ketinggian itu pengaruh juga. Antara sadel dengan iya, antara pedal. sadel dengan pedal. Itu pengaruh. Ada ukurannya. Ada ukurannya. Kalau itu kadang yang tradisional ini di ketiak gini sampai ujungnya jari itu benar. Teori memang betul. Ya. Teori seperti itu ya sampai di crank itu betul. Tapi saya nggak pakai seperti itu. Tapi ya benar sama. Betul. Enggak, kalau saya harus praktek langsung. Iya. Dan praktek saya harus duduk di sadel, kaki bisa los. Terus nggak sampai ke tanah. Enggak, pokok turun ya berarti ketika pokok gini. Jadi kita berdiri di sadel ya. Kaki los, sampai pedal los, mentok gitu ya. Ya itu. Nggak boleh ada tekuan-tekuan di lutut. Nggak boleh. Los gitu ya. Jadi genjot itu langsung teng. Betul. Nggak ada yang tekuk. Kalau tekuk dia capek atau kram. Itu bisa yang mudah kram. Iya. Itu. Ketika mau turun, ya turun dari sadel. Turun dari sadel. Off sadel. Betul. Bukan off saddle yang naik itu bukan. Enggak. Ya. Kalau duduk di saddle itu kan pendek. Pendek. Ya. Nah, itu akhirnya kan gampang capek itu. Dan bisa kram itu ya. Bisa kram, lainnya kram. Kram itu kan macam-macam. Dari posisi saddle kurang pas, kurang benar. Dari kesehari-harinya minum air putihnya kurang. Ya. Itu bisa dari kram. Itu. Kapan ngopinya kalau? Pas malam aja jadi. Jadi air putih itu memang bukan pada saat kita bersepeda harus banyak air putih, enggak. Sehari-harinya air putih itu harus cukup, jangan sampai. Dan ketika goes butuh berapa liter, Pak? Ya. Kalau goes itu saya kira dua kalinya kita minum di hari-hari biasa. Iya, bisa lebih dari. Karena kalau enggak dehidrasi ya. Iya. Itu. Berapa bidon yang dibawa Pak Julis? Saya 2 bidon. 2 bidon ini penuh mesti ya. 2 bidon penuh. Iya, jadi tempat minum itu ya. Betul. Ya. Terus yang di tas belakang itu apa, Pak Julis? Kan ada rindingnya kanan kiri, tengah ada. Ada kompor. Oh itu lengkap ya? Lengkap. Kalau jersey nggak terlalu banyak ya? Nah, jersey itu cuci kering pakai ya. Dua style cukup lah. Betul, cukup. Cuci kering pakai. Iya, yang berat itu kan cuma itu tadi ya, ada kompor, ada terus sleeping, terus dandang. Panci. Terus sleeping bed, tenda kan. Tapi tenda sekarang nggak seperti dulu. Tipis juga. Tipis enak tenda sekarang itu. Enak, nggak seperti dulu memang. Terus sepatuan atau sandal gunung? Kalau saya pakai sandal gunung. Lebih enak sandal gunung, praktis ya? Praktis dan isis. Nggak pakai kaos kaki ya? Pakai no. Tetap pakai? Tetap pakai. Supaya nggak lecet gesekan itu tetap ya? Pakai. Supaya nggak kalau nggak pakai kan gesekan itu akhirnya lecet. Iya, terus celananya kan tidak seperti celana balap sepeda. Campur aja, ada training, dalamnya berarti ada paddingnya. Benar? Betul. Harus tetap padding? Iya. Kenapa Pak Julis? Iya kan, intinya kan empuk tuh di situ. Iya ya, untuk menanggulangi gesekan. Iya, gesekan. Dan bedanya di sadelnya itu, kadang teman-teman touring itu tebel. Kalau road bike kan tipis ya.
tipis di sadelnya tapi tebal di paddingnya. Ini padding ada, sadel tebal. Kenapa Pak Sulis? Nah, kalau touring kan jarak jauh. Jadi getaran-getaran sadel itu kalau saya kebanyakan tuh ya pakai yang ada pirnya. Sadel ada pirnya. Jadi ada kalau untuk kayak Vespa itu ya. Ya. Vespa yang ngepir. Iya, ya. Jadi sadel Vespa yang asli. Gampang kena pinggang. Oh, Gitu loh. Ban kalau touring itu bannya gimana ban? agak besar. Yang ya yang nyokot aspal itu berarti. Iya. Iya Pak, ya ban lebar lah. Iya. Bukan yang gerigi ya. Nggak. Extra grip itu bukan. Yang ukuran nyata masih ukuran. Iya, ukurannya agak Ukuran itu lebar. yang besar. Berarti 175 lah lebih tidak. Karena ada beban yang dibawa juga kan. Di samping beban dan juga getaran. Kalau semakin besar getarannya kan enggak ke pinggang kan enggak Kalau kecil kan Terus angin pompa di ban itu harus keras. Kalau road bike keras gitu kan. Kalau touring tuh sesuai dengan ukuran di PSI-nya di situ kan ada. itu ada ya, Iya. sesuai dengan Saya ukuran. sesuai itu. RB juga sama saya kira. Tapi RB itu Lebih keras, Pak. memang lebih keras, PSI-nya lebih sekitar 100. 110 malah. 110. Tapi kalau MTB itu 60, 70. 60 70. Gitu. Terus crank itu mesti triple ya. Betul. Harus triple. Harus. Sprocket harus besar juga. Apalagi seneng tajakan Iya, iya, Seperti iya, saya. iya, iya. Wah, makanya ikut saya aja lah Iya, tajakan. Kayaknya kalau di Mekah nggak perlu sprocket gede kayaknya ya. Tapi tetap aja. Tetap ya, untuk persiapan. Persiapan. Oh ya Pak Silis, tentang long distance ini, jarak jauh ini kan dari hari ke hari. Untuk menyiapkan stamina. Jadi selain itu kan stamina Pak. Betul, betul, betul. Supaya kita nggak habis betul ketika dalam perjalanan 2 minggu, 12 hari. Ini manajemen waktunya gimana untuk Mas? Jadi gini. Yang penting ya, itu kembali lagi seperti tadi. Yang penting posisi tubuh. Posisi tubuh. Posisi tubuh itu jangan sampai melengkung. Ah, berarti setir pengaruh di situ. Pengaruh setir. Sama dengan kita kalau duduk atau kita wiritan. Kalau kita duduk sila itu melengkung, itu gampang capek. Karena peredaran darah nggak lancar. Sama, sepeda juga gitu. Bersepeda itu harus tegak. Berarti pinggang ini jangan sampai melengkung, tegak. Kalau balap sepeda kan ini. Kalau balap kan? Iya. Nah, Apa bedanya? kalau balap kebanyakan Tour de France itu. Beda aja ya. beda mungkin. Karena ya itu tadi cepet-cepetan capek pit stop. Nah, ini kan enggak nyantai long jarak jauh. Touring jarak jauh. Santai. Berarti tetap. Tapi tetap aja Pak, pinggang itu tetap kalau bisa walaupun balap, walaupun melengkung tapi nggak melengkungnya gini, tapi ini tetap tegak di Iya. di pinggang tetap tegak. Iya, cuma punggungnya aja. Tetap pinggangnya tetap tegak. Tujuannya apa? Peredaran darah itu darah. 73. Darah. Itu kalau peredaran darah lancar, itu nggak akan capek di situ. Betul. Nggak Terus akan capek. maaf, kalau yang orang sering buang air kecil, gimana? Ya harus berhenti lah ya. Harus berhenti. Tapi kalau bersepeda jarak jauh itu jarang, karena sudah jadi keringat tadi. ya betul. Jarang. Saya selama ini bersepeda jarang. Kalau menghilangkan rasa jarem atau hilang gitu kan, itu gimana Mas Juli? Itu terjadi atau harus berdiri? Kan males turun kan? Iya, memang gini. Atau miring-miring gitu ya? Jadi bersepeda itu jangan duduk terus. Harus berdiri. Harus berdiri. Genjot sambil berdiri. Iya. Supaya apa? Itu seninya ya. Bukan seni. Darah kita lancar. Iya. Waduh, gue berjam-jam ya. Lah makanya kena prostat. Iya, itu betul. kan dari situ bersepeda terus. Makanya orang, wah kalau sepeda kena prostat, sebenarnya nggak mungkin bisa kalau tahu. Salah teorinya nih. Kalau tahu teori Tekniknya ya, terjadi. betul. Jadi kita sepeda jauh, kita harus berdiri berapa menit lah, berapa detik lah berdiri itu untuk darah kita berjalan. Duduk lagi. Dan itu Pak Sulis menemukan teknologi-teknologi itu
secara otodidak ketika bersepeda? Atau Otodidak baca saya. buku? Otodidak saya ini. Oh, rasa jadi ya? Iya, rasa. Makanya saya tadi ngomong untuk pinggang ini jangan sampai melengkung. Itu otodidak saya. Iya. Menarik karena merasakan kan? Karena sudah merasakan. Iya betul. Saya rasakan seperti itu. Ternyata gitu. Oh, saya touring berhari-hari itu ke rumah pulang itu nggak merasakan, intinya nggak cari tukang pijet. Ya nggak pernah pijet malah. Mijeti malah. Nyonya malah jengkel dipijeti. Iya betul kan? Makanya. Aku kira mulai sepedaan capek ini kok malah mijetin. Jadi intinya di situ ya. Orang bersepeda itu jangan sampai melengkung. Iya, iya. Pinggang jangan sampai melengkung. Kita berdiri. Tegak. Dan selama ini Pak Sulis tidak pernah mendapatkan mendapatkan keluhan-keluhan fisik walaupun perjalanan sepedanya jauh-jauh berkilometer. Tidak pernah keluhan. Alhamdulillah selama organ ini. tubuh. Gitu. Selama ini ya. Karena teknisnya tidak menyalahi aturan itu. Ya. Oh iya Pak Sulis, supaya tidak membosankan ya perjalanan jauh-jauh. Apa yang dipikir itu apa? Berjam-jam itu. Apa Pak Sulis kira-kira? Nek mikiri utang gorong lunas, utang belum lunas, kok bojo kok digodho. Ya apa iki Pak Sulis? Iya kan? Itu apa yang dipikirkan oleh orang-orang touring itu? Makanya namanya orang touring itu kan menikmati. Kita harus bisa menikmati perjalanan. Kan gak ngelirik kanan kiri dulu. Iya kan? Wis males sih. Itu nikmatnya gimana? Kita nikmati aja. Pakai musik sampean? Saya enggak juga. Enggak. Los. Saya lihat Alam. view-nya aja, alamnya aja. Kalau begitu alamnya bagus, wah itu menambah emosi semangat. jiwa. Iya, wah semangat. Betul itu. Kalau gersang nggak ada pemandangan, wah ini. Ada keinginan turun terus selfie, foto-foto gitu. Ya, ada sering. Ya harus memang. Saya nggak harus. Untuk hiburannya ya. Betul. Saya turunan tajam itu pakai gini pernah saya. Oh, turunan tajam. Turunan tajam. Nggak pakai GoPro gitu enggak ya? Nggak punya. Berarti selfie. Selfie. Istimewa. Betul. Iya. Namanya bonek ya. Iya. Ya bonek ya gitu itu. Iya. Iya Pak Sulis. Ketika dalam perjalanan itu ada nggak terlintas pingin disurung orang gitu? Pas aku kesel surungan atau naikkan truk aja. Pernah tergoda seperti itu? Nggak ada itu. Kenapa? Selama ini nggak ada. Malu. Bukan malu, karena kebetulan nggak ada problem apa-apa masalahnya. Nggak ada problem apa. Walaupun keadaan nanjak, ya tetap jalan aja. Tidak pernah ini ya. Iya. Ya karena nikmat tadi loh, kan saya nikmati tadi loh. Dan bisa mengukur kemampuan saat kapan kita harus berhenti. Iya. Waktu istirahat ya istirahat aja, nggak usah dipaksakan. Iya, dari hari-hari ke itu ya. Iya. Jadi nggak ada yang namanya fisik itu disiksa, nggak ada. Nggak. Hari kedua, hari ketiga. Enggak. Dan sama itu. Sama. Kondisinya sama. Betul. Hari kemarin sama esok ini pasti sama. Ritmenya itu. Sama. Ya berkurang tapi sedikit lah, nggak. Ya. Itu tetap berkurang. Seandainya kondisi fisik atau stamina kurang, didoping lah ya. Apa dopingnya Pak Sulis? Saya selama ini nggak pernah pakai doping. Ya coba air putih sama vitamin gitu aja. Oh. Pakai vitamin gitu aja. Selalu buah-buahan pisang gitu. Ya, buah itu perlu memang. Kurma. Mesti saya bawa kurma itu mesti saya bawa. 1 kilo. 1. Pokok secukupnya. Iya. Bawa kurma itu. Oke Pak Sulis. Terima kasih banyak ini Mas Sulis, ini luar biasa. Segudang pengalaman sudah diberikan oleh beliau dan mudah-mudahan sobat cangkir Caamu ya bisa mendapatkan manfaat dari gowesnya orang-orang gendeng gila mancat. Dan dari cangkir Caamu turut mendoakan semoga nawa itu cita-cita Pak Sulis diamini oleh para malaikat dan diijabai Allah bisa ke Mekah. Amin. Bisa mewakili pegawai Indonesia. Amin. Beliau adalah pegawai sejati, Solo Red.
gak golek konco. Nek ono konco melok, ayo bareng. Tapi kudu padha nekat. Oke sobat, terima kasih atas perhatiannya dan jumpa lagi dengan cacakmu. Cangkir Ca'amu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jalan. Sehat terus. Alhamdulillah.